Jangan menzolimi orang lain karena mementingkan diri. Jangan pula menzolimi diri karena mementingkan urusan orang lain. Dan berikan kepada semua yang berhak, hak mereka. Ini prinsip hidup yang luar biasa, teman-teman sekalian. Ini adalah tentang keseimbangan. Mindset, heart set, inner game yang perlu seimbang dalam memandang hidup. Inner game. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Selamat datang kembali teman-teman sekalian di seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar yang membahas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, perasaan, mengasah kolbu untuk jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, bertumbuh, lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana semestinya kita memahami keseimbangan dalam hidup. Kita mengolah pikiran, keyakinan, kefahaman dalam jiwa tentang seni keseimbangan dalam hidup. Bahwa ini adalah tentang proporsi. Proporsi itu adalah prinsip utama dalam seni, termasuk seni menyikapi hidup. Ada sebuah perkataan dari Nabi SAW yang ini semestinya menjadi pegangan kita untuk bisa menyikapi hidup dengan seimbang. Kata Nabi, yu'ti kullu dzi haqqin haqqah. Berikanlah kepada semua yang berhak, hak mereka. Ini hadis sahih teman-teman sekalian, riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini memiliki latar belakang ketika Rasulullah SAW mempersaudarakan sahabatnya Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhum. Suatu hari Salman itu melihat istrinya Abu Darda dengan penampilan yang sangat lusuh, penampilan yang sangat tidak layak. Ini istrinya Abu Darda. Kemudian Salman bertanya, "Ada apa dengan kamu?" Pertanyaan ini adalah kepedulian seorang saudara. Maka istrinya Abu Darda berkata kepada Salman, "Saudaramu itu," maksudnya Abu Darda, "adalah orang yang sudah tidak minat kepada dunia." Cuma itu kalimatnya. Ini tidak ada maksud untuk menjelekkan suaminya. Ini kalimat yang sangat halus. Tetapi Salman menangkap kalimat dari wanita mulia yang sangat menjaga kehormatan suaminya ini. Dan Salman faham, Salman memahami, dia melihat ada sesuatu yang perlu dibetulkan. Ada mindset yang perlu diluruskan. Maka kemudian suatu hari Salman itu dengan sengaja pergi ke rumahnya Abu Darda untuk menemuinya. Begitu sampai siang hari, kemudian Abu Darda itu menyuguhkan makanan untuk Salman. Lalu Salman dipersilakan makan, tapi Salman mengajak Abu Darda, "Ayo kita makan bareng." Apa kata Abu Darda? "Tidak, saya sedang puasa." Maksudnya puasa sunnah di sini. Kemudian sebagai tamu, Salman mengatakan, "Saya tidak akan makan kecuali kamu juga makan." Jadi Salman memaksa Abu Darda untuk membatalkan puasa sunnahnya. Akhirnya Abu Darda itu membatalkan puasa sunnahnya. Dan kemudian mereka berdua makan. Malam itu Salman minta izin untuk menginap di rumah Abu Darda. Karena Salman punya misi, punya target untuk meluruskan mindset Abu Darda. Membetulkan cara berpikir saudaranya ini. Ketika malam tiba, ketika orang-orang sudah bersiap tidur, Abu Darda berdiri untuk sholat. Dan dia menikmati sholatnya. Lalu apa kata Salman? "Wahai saudaraku, tidurlah. Tidur. Bukan sekarang waktunya sholat." Kemudian setelah tidur sebentar, Abu Darda bangun lagi ingin sholat. Apa kata Salman? "Tidur, tidur. Bukan sekarang waktunya sholat." Begitu seterusnya. Setiap kali sekejap Abu Darda bangun dan ingin sholat, dilarang oleh Salman. "Tidur. Bukan sekarang waktunya sholat." Sampai akhirnya sepertiga malam terakhir, baru Salman berkata, "Inilah waktunya kalau kamu mau sholat." Bukan berarti yang sebelumnya tadi nggak boleh sholat, tapi Salman Al-Farisi ini sedang ingin meluruskan cara berpikir saudaranya. Nah, esok harinya Salman berkata kepada Abu Darda, dia memberikan alasan dan penjelasan terkait apa yang dilakukannya hari kemarin. Apa kalimat dari Salman? "Inna li rabbika alaika haqqan, wa li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, wa ati kulladzi haqqan haqqah." Robmu punya hak pada dirimu. Dirimu juga punya hak untuk dipenuhi. Keluargamu juga punya hak untuk dipenuhi. Dan berikan kepada semua yang berhak, hak mereka.
Ini prinsip hidup yang luar biasa, teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu, Abu Darda datang ke Nabi SAW dan bertanya tentang nasihat yang dia dapat dari Salman, menceritakan apa yang terjadi. Dan kata Nabi, "Shadaqa Salman." Salman itu benar. Kita harus memberikan hak pada yang berhak. Kalau kita boleh ambil kesimpulan, ini adalah tentang keseimbangan. Mindset, heart set, inner game yang perlu seimbang dalam memandang hidup. Ada kewajiban, ada hak yang harus kita penuhi. Ada hak Allah, ada hak keluarga, ada hak sosial, ada hak tetangga, hak persahabatan, ada juga hak tentang diri kita. Ini jangan lupa. Self-love itu bukan tentang narsis, tapi memenuhi hak diri. Hidup itu perlu seimbang, life balance. Berikan hak Allah dengan ibadah-ibadah mahdhah. Berikan hak saudara kita dengan silaturahim dan berbagi. Berikan hak orang tua kita dengan cara berbakti. Berikan hak orang-orang terkasih kita dengan nafkah lahir batin, pendidikan terbaik, waktu terbaik. Berikan juga hak pada diri kita, istirahat, bersenang hati, melakukan hobi yang halal, hobi yang positif. Kita perlu istirahat sejenak agar kita kembali mendapatkan energi yang besar untuk bisa bangkit dan memenuhi hak-hak yang lain. Karena itu, berikanlah hak kepada mereka yang berhak. Ini adalah keseimbangan hidup seorang mukmin. Jika dalam keseharian hidup kita mulai ada banyak protes, misalkan anak, pasangan, orang tua, saudara yang mulai tidak nyaman, maka perlu kita muhasabah, perlu kita mengoreksi diri. Boleh jadi ada ketidakseimbangan. Cek, adakah hak yang belum kita berikan, maka berikan itu. Jangan menzolimi orang lain karena mementingkan diri. Jangan pula menzolimi diri karena mementingkan urusan orang lain. Jangan hanya karena mementingkan urusan kita dan manusia sehingga lupa juga haknya Allah. Dan jangan juga atas nama Allah membuat kita mengabaikan aspek lain dalam hidup. Ini indah sekali teman-teman. Inna li rabbika alaika haqqan wali nafsika alaika haqqan wali ahlika alaika haqqan wa ati kulladzi haqqan haqqah. Rabbmu punya hak pada dirimu, dirimu juga punya hak untuk dipenuhi, keluargamu juga punya hak untuk dipenuhi, dan berikan pada semua yang berhak hak mereka. Prinsip hidup yang luar biasa. Dan ini kita mulai dengan menata pikiran, perasaan, dan kalbu kita dengan apa yang saya sebut inner game. Sampai jumpa di video selanjutnya.